ya, bersyukur kita kalau kalian udah ambil KKN berarti sudah melalui berapa SKS? 4. 4 SKS. Bukan, ya sudah dilewati untuk bisa ngambil KKN kan berarti udah beberapa SKS yang dilalui ya. Baik, Ibu perkenalkan ya, tim terkait dengan ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif ini ya, kita ada tim di mana di sini mungkin Ibu perkenalkan ya, Ibu Evi Ekawati ya sebagai ketua tim di sini. Selanjutnya ada Recording in progress. Ada Ibu Okta Supriyaningsih ya, nanti yang juga akan menyampaikan materi terkait dengan etika bisnis digital. Selanjutnya Ibu Weni Rosilawati itu akan menyampaikan materi terkait digitalisasi marketing, dan Ibu beserta Ibu Diah ya. Jadi dengan Ibu Diah itu terkait tata kelola UMKM dan desain kualitas produk. Jadi kita di sini tim yang seharian ini akan coba sharing dan membekali adik-adik semua yang akan berangkat ke daerahnya masing-masing, ke daerah KKN masing-masing ya. Semoga ini bisa menjadi bahan bagi kalian terkait dengan UMKM. Karena pada dasarnya di setiap daerah itu pasti akan ada aktivitas ekonomi. Biasanya itu ada satu usaha-usaha kecil ya, usaha-usaha kecil. Kalau di desa biasanya usaha kecil, walaupun tidak menutup kemungkinan juga usaha besar ya, yang ada di desa. Jadi menggerakkan perekonomian di desa seperti itu. Nah, mohon maaf karena Ibu tidak bisa lama, mungkin sedikit pengantar dari Ibu itu ya. Kita lanjutkan dengan Ibu Weni ya yang akan menyampaikan materi terkait dengan etika bisnis digital marketing. Begitu ya adik-adik semua ya. Iya, Bu. Nah, semoga perkenalan ini bermanfaat. Nanti kita change waktunya. Tadinya mungkin Ibu duluan, tapi ada yang harus dikerjakan pagi ini karena ada tamu. Baik, terima kasih ya. Silakan Ibu Weni. Iya, Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya mungkin sudah lihat ya di surat-surat pengantar ya atau surat SK. Saya atas nama Weni Rosilawati. Kebetulan saya dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ya, PEBI UIN Radintan Lampung. Home base-nya saya di Prodi Manajemen Bisnis Syariah MBS. Kali ini saya diberikan waktu dan kesempatan untuk share ya kepada kalian semua perihal tentang etika bisnis digital marketing. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke. Mohon kesediaannya untuk saya panggilnya anaknya teman-teman ya, supaya lebih akrab ya. Jadi nggak ada yang jeda lah, nggak ada diferensiasi. Teman-teman semuanya nanti tolong jika berada di suatu tempat yang memang kondusif bisa di on-kan kameranya supaya biar bisa lebih melihat. Saya bisa di sini juga saya bisa lihatlah raut-raut wajahnya. Oke ya, kita mulai saja. Etika bisnis digital marketing. Kalau kita bicara etika itu pasti udah pada tahu ya, karena etika itu kita bawa pada keseharian kita ya, pada diri kita sendiri ya, pada di dalam keluarga ya, atau di dalam lingkungan bermasyarakat.
Tapi kali ini kita bawa kepada bisnis, ya. Nah, waktu dulu saya cerita nih supaya biar enak gambarannya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan itu kita wajib memiliki etika. Begitu juga kalian. Kalian dalam melakukan perkuliahan, ya, dalam melakukan relationship dan lain sebagainya, itu kalian harus punya etika, ya. Bisnis pun begitu, ya. Bisnis ada etikanya. Mungkin kalau secara tradisional dulu bisnis itu kita tidak mengenal digital, ya. Kita baru-baru mengenal digital ini sebenarnya yang kuat-kuat banget pada saat terjadi pandemi COVID, ya. Mungkin pandemi COVID ini membuka mata dunia supaya kita itu harus melek dengan teknologi, ya. Harus melek dengan teknologi, harus tahu dengan teknologi. Nah, tapi nanti ke depannya digital ini kalau tidak ada etikanya itu akan berdampak fatal, ya, atau akan berdampak kehancuran juga bagi si penggunanya. Karena apa? Ingat loh, kita sekarang udah ada Undang-Undang ITE, ya. Nanti kita akan lihat sekilas saja. Mungkin nanti akan saya jelaskan. Ini biasanya nanti kalian kan akan masuk ke dunia nyata. Nyata itu dalam artian kalian nanti akan datang ke suatu wilayah yang memang itu menurut kalian mungkin asing tempatnya, karena biasa mungkin di kota, biasa di daerah Sukarame, ya, Sukarame yang perlu yang hiruk pikuk, mau makan ayam geprek ada, mau makan apapun juga ada, tapi nanti kalian tiba-tiba ada di atas gunung atau di pedesaan yang memang susah mau cari makan, ya, atau mungkin yang ada hanya warung-warung kecil. Kalau Indomaret, Alfamaret mungkin kalian harus berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan bermotor dengan jarak yang begitu jauh, ya. Tapi nanti kita akan ulas sedikit sedikit tentang etika bisnis digital marketing. Oke. Tadi saya udah singgung tentang etika, ya. Sekarang kita masuk ke etika bisnis, ya. Apa sih etika bisnis itu? Jadi etika bisnis itu merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu. Ingat, ya, etika itu awalnya mulai dari individu, ya, individu dulu, diri kita sendiri, baru orang lain. Nah, kalau dalam bisnis itu adalah perusahaan. Nah, setelah perusahaan nanti ada masyarakat, karena kita nggak mungkin dong kalau misalkan diri kita sendiri, tapi masyarakat di sini adalah sebagai partner, ya, sebagai partner pihak ketiga kita. Nah, di mana etika bisnis ini punya peranan penting karena dapat apa? Dapat membentuk nilai, norma, perilaku, ya, perilaku bagi Kipas ya Allah, panas. Suara apa itu? Itu bisa di-mute dulu itunya, apa? Sound-nya. Ya. Saya lanjut, ya. Membentuk nilai, norma, dan serta perilaku karyawan dan pimpinan guna membangun hubungan adil dan sehat dengan mitra kerja. Nah, jadi ingat, di dalam etika ini, ya, itu ada nilai, norma-norma atau perilaku, ya, yang membangun hubungan, bagaimana hubungan itu bisa adil, sehat, sesama mitra, ya. Atau kalau perusahaan itu sesama stakeholder, ya. Ini kita bicara tentang etika bisnis. Oke. Nah, ada beberapa prinsip, ya, dalam etika bisnis ini, ya. Yang pertama itu adanya rasa saling percaya satu sama lain. Nah, sama seperti kamu kalau percaya dengan teman kamu, berarti apa ya? Kamu kalau kita sama-sama mempunyai kepercayaan, oh saya percaya loh sama kamu. Misalkan saya percaya kalau saya akan berbisnis dengan kamu, saya akan menaruh modal dengan kamu. Berarti ada rasa saling kepercayaan atau tidak ada kecurigaan dan lain sebagainya, ya. Yang kedua, rasa saling percaya ini artinya
bagaimana satu sama lain itu akan membantu implementasi etika bisnis yang baik melalui sikap mematuhi perjanjian aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau kamu nih percaya, misal kamu mau buka bisnis sama teman-teman kamu, ya, atau kamu mau join partner bisnis. Oke, kita modal 50%, 50%, 50-50. Oke, berarti kamu sudah harus mematuhi dalam aturan dan perjanjian itu. Berarti nanti pengeluaran itu harus tercatat, pemasukan harus tercatat, pembelanjaan dan biaya segala macam harus tercatat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, berarti tidak ada rasa kecurigaan atau kita tidak ada rasa praduga yang memang curiga yang memang membuat kita ujung-ujungnya akan menjatuhkan bisnis tersebut. Oke, itu yang pertama, trust. Ya, makanya ingat, bisnis itu tercipta oleh adanya trust, kepercayaan. Makanya kalau orang kayak bank, kenapa bank itu banyak orang bermiliar-miliaran atau mungkin bertriliunan orang untuk menyerahkan harta kekayaannya kepada bank? Karena bank itu merupakan bisnis trust. Itu ingat ya. Jadi dalam prinsip etika bisnis yang lebih utama itu adalah trust. Bagaimana kita bisa percaya kepada partner kita atau kepada pihak ketiga kita atau kepada perusahaan yang memang tempat kita bekerja ya, seperti itu. Yang kedua, responsibility atau rasa tanggung jawab ya. Rasa tanggung jawab ini prinsip umumnya itu dalam etika bisnis itu adalah komitmen. Nih, kalian juga pasti ada komitmen nih. Saya komitmen kalau sudah KKN saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya. Apa? Menjaga diri, menjaga pergaulan ya. Nanti kalau di KKN itu ya kalian harus jangan kayak mohon maaf kayak lepas kandang dari induknya, jangan ya. Jadi artinya kalian sudah ada komitmen. Artinya komitmen bertanggung jawab. Apa sih yang diberikan oleh UIN tugasnya? Misalnya UIN memberikan tugas membuat laporan. Sudah itu bagaimana kalian bisa menciptakan inovasi untuk pembangunan desa setempat atau kalian bisa membuat sesuatu yang bermanfaat atau berfaedah pada masyarakat daerah setempat. Nah, itu adalah sebuah komitmen untuk menciptakan kemakmuran atau bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang banyak ya. Yang tidak terbatas hanya pada pemegang saham tapi juga pada pemangku kebijakan serta lingkungan operasional perusahaan ini dalam perusahaan atau dalam bisnis ya. Yang ketiga itu kita harus menghargai lingkungan. Lingkungan itu perlu loh dihargai. Karena apa? Ya, karena prinsip yang tidak kalah penting adalah selalu menghargai lingkungan ya. Kita menghargai lingkungan tempat di mana kita tinggal. Begitu juga kalian nanti ya bisa menghargai lingkungan di mana tempat kalian berbisnis ya. Artinya kita menjaga, mengelola ya atau memanfaatkan dengan seefisien mungkin. Misalnya nih kalian berbisnis, nggak mungkin kalian harus melakukan pemborosan ya, pemborosan listrik atau menggunakan ngeprint tidak sewajar yang tidak wajar. Sudah itu kalian pemakaian alat-alat ATK yang memang tidak wajar. Nah, itu berarti kalian tidak menghargai lingkungan ya. Dan kalian tuh merusak lingkungan, bahkan kalian itu ya tidak menjaga ya. Nah, itu tidak diperkenankan dalam prinsip etika bisnis. Oke. Lanjut ya. Nah, slide saya masih kelihatan? Masih, Ibu. Oke, ya. Kalau nggak kelihatan bilang ya, soalnya ini kan kadang-kadang ya mungkin jaringan dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk kepada tujuan etika bisnis ya. Nah, jadi tujuan etika bisnis ini salah satunya adalah
memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis supaya dalam menjalankan bisnisnya itu bersikap baik, ya. Jadi penting lo belajar etika. Sebenarnya kalau dibilang prinsipnya etika itu paling yang baik-baik aja. Oh, belum tentu. Jadi kita harus tahu bagaimana itu berbisnis itu yang memang sesuai dengan porsinya, yang sesuai dengan porosnya. Bagaimana kita bisa menjalin relationship, bagaimana itu merupakan salah satu termasuk dalam bentuk etika. Dan kalian itu harus tahu supaya apa? Next, jika kalian nanti akan melakukan bisnis atau mempunyai usaha sendiri, kalian sudah tahu nih, sudah bisa menjaga, minimal kalian sudah berpegang prinsip pada etika. Ya. Jadi sehingga nanti saat kita melakukan bisnis tersebut, kita itu tidak melakukan kerugian baik yang berdampak pada diri kita sendiri ataupun ada hubungannya pada bisnis tersebut, ya. Seperti itu. Nah, artinya gini, etika bisnis ini penting karena apa? Kalau kita tidak menjaga etika bisnis ini, kita akan perusahaan akan mengalami citra buruk, ya, akan mengalami citra buruk, citra yang kotor, atau mungkin apalagi sekarang kalian lihat kan banyak orang, misalkan begini, contoh ya, misalnya saya cari bisnis-bisnis yang besar ya, kayaknya saya ininya agak bentar ya. Oke, next ya. Misalnya begini, bank. Saya kenapa cerita bank? Saya ambil suatu konsep yang besar. Atau katakanlah apa ya? Oke lah bank lah. Yang lebih simpel aja yang mungkin kalian bisa paham. Ya. Bank itu dia bagaimana harus menjaga etikanya. Contoh misalkan tiba-tiba ada penipuan atau ada hacker atau penggelapan atau ada salah satu karyawannya yang melakukan fraud, ya, fraud. Itu bagaimana bank berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menutupi, ya, menutupi supaya apa? Supaya tidak tercium oleh media, supaya tidak tercium oleh halayak ramai masyarakat, ya. Bahkan bank jika itu terjadi atau sosmed sudah tahu, apalagi sekarang di era digital ya, begitu kalian tekan jempol kalian ini, begitu kalian tekan enter, itu semuanya sudah tersebar. Seluruh dunia bahkan, nggak lagi Indonesia atau mungkin nggak lagi Provinsi Lampung ya. Itu jahatnya digital sekarang, makanya dalam menggunakan jari ya, yang ke-10 jari ini, itu harus berhati-hati. Ya, karena kita salah sedikit itu akan bisa merugikan dan fatal buat diri kita dan bisnis kita. Kembali kepada contoh tadi, bank melakukan atau dalam suatu perbankan misalkan ada kejadian yang fraud, bank bagaimana berusaha untuk memulihkan citra nama baik dia. Mereka melakukan conference dengan para wartawan, bagaimana mereka melakukan komitmen atau bagaimana mereka memberikan sesuatu yang artinya yang membuat kerugian bagi si customer atau nasabahnya itu mereka tutupi langsung supaya tidak berdampak kepada yang lainnya. Karena itu merupakan suatu citra ya. Citra itu bukan hand body lotion ya. Ya, citra itu artinya kita sudah membangun ya, membangun brand kita dengan baik. Jangan sampai sesuatu yang merusak seperti ini. Artinya akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi dalam bisnis itu jangan sekali-kali kita melakukan yang namanya penipuan, ya. Apalagi kalau misalkan nih UMKM ya, banyak UMKM kayak misalkan kita bisnis melalui e-commerce. Nah, kita ambil nih tokonya, misalkan kita melalui Shopee atau e-commerce yang lain. Nanti udah kita jual nih, ternyata barang nggak dikirim. Atau mungkin kita posting dengan yang bagus, merek yang bagus, tapi begitu orang beli ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita posting. Nah, itu berarti kita secara tidak langsung itu menurunkan citra perusahaan kita atau citra bisnis kita. Nah, dan ini harus
kalian pahami. Kenapa kalian harus belajar etika bisnis? Dan itu tidak boleh dilakukan, ya. Bu, kenapa nggak boleh dilakukan? Ya itu karena berdampak kepada diri sendiri dan juga berdampak pada citra bisnis kalian. Ya, bisnisnya apa saja, whatever, mau bisnis UMKM kah, mau bisnis yang dari yang kecil, ya, dari perusahaan individual mau sampai dengan perusahaan yang besar, itu tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini kayaknya nggak kebaca ya karena ada ini saya ya. Nah, oke, kalian nggak kebaca, kalau saya masih kebaca. Nah, etika bisnis dalam media sosial. Nah, ingat ya, sekarang itu yang berkembang adalah digitalisasi. Ya, karena apa? Karena dengan digital itu kita tanpa harus keluar, kita bisa mengetahui dunia. Benar nggak? Benar nggak? Mana Bu. benar, ya. Kita mau menginginkan sesuatu, kita nggak harus repot-repot belanja ke supermarket, ke mall, atau ke store, atau ke department store yang lain. Kita cukup di rumah 1 kali 24 jam, ya. Every day, tidak ada hari libur, ya. Bahkan tidak ada istirahat. Semua toko itu hidup, ya. Kalian bukalah belanja di Shopee jam 12 malam, kira-kira kalian dilayani enggak? Dilayani enggak kira-kira? Dilayani lah. Tiba-tiba begitu kalian bayar nih melalui mobile banking, tiba-tiba langsung proses di akun kalian langsung dikemas. Ya kan? Langsung dikemas. Tiba-tiba besok pagi langsung dikirim. Jadi disitulah digitalisasi itu sangat sangat tinggi peranannya ya dalam berbisnis. Oke. Nah, jadi di sini ada etika bisnis dalam media sosial. Artinya di sini media sosial itu dapat berarti sebagai sarana komunikasi. Ingat, media sosial merupakan sarana komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi kayak saya nih, sekarang saya bisa berkomunikasi dengan kalian. Saya nggak tahu kalian ada di mana nih. Apa mungkin ada yang ada di kampung kah? Atau ada yang, mungkin kalian ada yang sedang di kosan kah? Atau ada di rumah atau di kampus. Tapi saya bisa berkomunikasi dengan kalian. Saya bisa menyampaikan materi dengan kalian. Berarti karena apa? Karena ada media. Ya, ada media sebagai sarana komunikasi. Nah, di sini dengan sosial media, penggunanya itu dapat berpartisipasi dalam berbagai sarana yang terdapat dalam sosial media. Nah, etika dalam kegiatan jual beli pada sosial media itu tujuannya agar tidak terjadi persaingan bisnis yang dapat merugikan satu dengan yang lainnya, ya, serta tidak menimbulkan kerugian antara penjual yang satu dengan penjual lainnya. Sekarang saya tanya, kira-kira di dalam kalian membeli Shopee itu ada nggak sih store-store-nya itu yang berantem? Ya, store-store-nya itu berantem, gontok-gontokan, beli kok toko saya sama produknya, fotonya sama, nggak ada, ya. Jadi benar-benar fair di dalam melakukan sosial media, berbisnis di sosial media, ya. Dan tidak ada artinya persaingan itu persaingan yang sehat, ya. Jadi siapa yang kontennya lebih bagus, itulah yang akan dipilih. Siapa yang reviewnya lebih baik, itulah yang akan dibeli oleh konsumen. Jadi konsumen sekarang udah pinter, ya, sudah pinter. Apalagi anak mahasiswa, apalagi nih mahasiswa-mahasiswa yang mau ke KN ini, waduh pinter banget. Kalau mau beli sesuatu di dalam melalui e-commerce itu pasti udah jago deh. Nggak mungkin lebih jago dari dosen, ya. Saya yakin kalian lebih paham dan lebih mahir lah, expert, kalau kata bahasa Lampungnya lebih expert, ya. Nah, banyak karena kegiatan jual beli sekarang ini platform-platform digital yang mengeluarkan tuh bukan hanya di Shopee saja, bukan melalui e-commerce saja. Sekarang media sosial sudah mulai
ya, Instagram, ada Facebook ya. Makanya Facebook itu ada marketplace ya. Instagram juga ada ya. Sudah itu TikTok. Nah, sekarang kan ada TikTok Shop. Dulu sempat ditutup ya, sekarang udah mulai dibuka lagi. Itu karena terlalu apa? Membludak ya. Membudaknya kenapa? Karena orang itu sekarang tuh orang tuh banyak mager ya. Benar nggak sih? Kalian ngerasa mager nggak kalau mau beli ke mall atau ke toko-toko? Atau cuman saya aja yang mager ya? Iya, Bu. Ya kan? Iya, Jadi Bu. sebenarnya ada satu budaya yang memang ada sisi negatifnya, yaitu membuat orang tuh jadi mager. Mager apa yang mager? Ya, kalian buat jadi ya males keluar lah kira-kira ya. Males keluar atau mager, males gerak lah, kira-kira seperti itu. Itu adalah sisi negatifnya. Tapi itu bagi orang yang mungkin tidak bekerja ya. Tapi kalau bagi orang yang bekerja itu sangat terbantu banget. Jadi dia yang memang apalagi orang-orang hektik ya, orang-orang hektik atau kalau kalian lihat orang-orang yang di apa ya di ibu kota ya atau ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri lah kira-kira gitu. Itu katanya ya, bukan kata saya, itu katanya. Kalau orang-orang di ibu kota itu dia kerja itu bisa 1 kali 24 jam, udah nggak ada waktu lagi istirahat. Jangankan mau istirahat, mau berbelanja aja nggak ada waktu. Nah, jadi di sini ada peran yang namanya media sosial tadi, yang melalui Facebook atau melalui Instagram, mau beli baju, nggak bisa lagi ke mall. Dia mau beli barang-barang branded, waduh banyak banget tuh di TikTok Shop, di Instagram, di Facebook, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi sehingga orang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan melalui media sosial. Oke, selanjutnya itu adalah apa sih yang harus diperhatiin dalam berbisnis menggunakan media sosial. Ini termasuk salah satu etika nih. Jadi kalau kita mau bisnis melalui media sosial tuh kita tuh jangan sembarangan aja. Udahlah kita buat aja akun, udah itu kita langsung share buat konten. Ingat ya, kita berbisnis dengan media sosial, menggunakan media sosial. Jadi kita nggak sembarangan. Kita tidak boleh sembarangan untuk membuat sesuatu yang memang kedepannya akan merusak citra bisnis kita. Jadi kita harus pelajari dulu. Makanya kalian harus belajar dulu etika. Ya, yang pertama, tidak mengambil gambar yang dibagikan penjual lainnya. Nah, ini ya. Jadi kalian saking udah nggak ada ide nih, ya, ngambil gambar dari toko sebelah. Itu nggak boleh, ya. Artinya kita harus punya inovasi dong. Makanya sekarang ada pembelajaran atau ada banyak workshop yang memang kita bisa belajar tentang digital marketing. Ya, bagaimana sih cara kita mengambil angle foto makanan atau foto-foto pakaian itu ada. Itu bahkan dari alat peralatannya pun itu disediakan, ada yang menjualnya. Dari sisi kamu mau lightingnya seperti apa, kamu mau pencahayaannya bagaimana, ya, kamu mau kameranya yang kayak mana, kamu yang mau dibuat fokusnya seperti apa, itu semuanya sudah ada. Itu saking bagaimana dunia itu mensupport ya kehadiran digitalisasi ini. Ya, sehingga apa? Sehingga banyak inovasi-inovasi perusahaan-perusahaan itu yang membuat apa ya itu tadi dari lightingnya lah, dari standingnya lah, dari kameranya, bagaimana supaya apa? Supaya orang berbisnis di media sosial itu bagaimana dia bisa mengambil gambar ya, mengambil gambar atau membuat gambar picture dengan efek yang the best atau yang terbaik. Nah, makanya dalam media sosial dilarang untuk kita tidak boleh niru, inovasi dong, ya. Nanti juga kalian kalau KKN nih ke desa kalian, kasih tahu tuh ibu-ibu yang di sana atau bapak-bapak yang di sana, dikasih pelatihan, Pak, ini caranya begini nih. Saya rasa mungkin di daerah pedesaan tuh ada yang pakai Android ya. Sekarang udah jarangnya pakai HP-HP yang non Android ya, artinya yang kayak dulu Nokia yang kecil itu loh, saya nggak tahu apa mereknya ya, apa serinya saya nggak tahu. Nah itu kayaknya udah jarang. Kalau di pedesaan itu rata-rata di lingkungan KKN itu saya rasa udah ada juga yang pakai Android ya, bahkan jaring
dengan internet pun sudah masuk ke daerah pedesaan. Kalaupun mungkin yang tidak yang tidak ada jaringan, saya rasa bisa dibantu dengan membuat kayak poster atau flyer ya, atau membuat semacam yang hard copy lah kira-kira, yang tapi dengan gambar-gambar yang menarik ya, sehingga membuat orang atau membuat masyarakat atau membuat customer itu tertarik terhadap apa yang kita sajikan, ya itu. Seperti itu. Dan saya rasa kalian juga pasti sudah pintar lah dalam mengambil picture ya, angle-nya seperti apa, terus bagaimana harus kelihatan dari produknya itu seperti apa, sudah itu background-nya bagaimana, lighting-nya seperti apa, itu kalian pasti sudah bisa. Ya, seperti itu udah bisa mungkin kalian bisa browsing di YouTube channel dan lain sebagainya untuk bisa mengetahui bagaimana trik and tips dalam mengambil gambar ya untuk digunakan di media sosial. Nah, itu dalam mengambil gambar. Jadi kita harus perhatiin, nggak boleh mencuri. Tapi nggak boleh kita itu mencuri gambar orang lain. Kita harus berinovasi. Kalau perlu gambar kita lebih bagus dong dari orang yang mau kita curi itu, ya. Itu seperti itu. Yang kedua, tidak meniru konten. Nah, orang-orang sekarang kan banyak yang suka niru-niru tuh konten, ya. Misalnya konten dalam ada adegan-adegan, misalkan adegan-adegan yang ada tipuan-tipuan, tak tahu nanti produknya muncul, kira-kira seperti itu ya. Kita cari yang memang sesuai dengan daerah kita masing-masing ya. Jadi gunakanlah konten yang memang menarik tapi tidak meniru. Nah, supaya apa? Di situ kalian punya inovasi ya. Biasanya juga kalian kan nanti akan membuat video ya, bagaimana video tentang desa, profil desa setempat ya. Sudah itu apalagi membuat bagaimana sih produk-produk mereka, UMKM mereka tuh misalkan penghasil misalkan penghasil tahu ya. Nah, itu kalian buat tuh mulai dari bagaimana dia mencari bahan baku, materialnya sudah itu dibuat lagi bagaimana dia mencetak si tahu itu ya, bagaimana tahu itu didistribusikan ya. Jadi supaya itu bisa dijadikan konten. Kenapa? Itu bisa menarik kepada orang yang akan menonton. Oh, jadi kalau suatu saat di desa lain ingin mengcopy bagaimana cara membuat produksi tahu, ya saya rasa pasti konten kalian yang ditonton. Benar nggak? Karena konten kalian itu punya manfaat, punya faedah, itu karena dibuat sejak dari awal. Jangan nanti langsung buat konten itu udah langsung tiba-tiba totalnya jadi tahu. Ya, tapi bagaimana caranya dari materialnya itu tuh tidak disampaikan, sehingga konten itu bersifat isinya setengah-setengah, kira-kira seperti itu ya. Jadi buatlah yang memang punya faedah dan ketertarikan kepada orang yang menonton. Nah, itu seperti itu. Yang ketiga ya, tidak membuat opini negatif. Nah ya, opini negatif ini karena opini itu bisa menggiring orang untuk berbuat hal-hal yang tidak baik ya. Jadi ingat, biasanya kan kalau dalam membuat konten itu kan pasti ada narasi ya, narasi-narasi atau opini-opini yang memang disampaikan melalui isi konten kita. Nah, tapi ingat di sini yang harus kalian perhatikan, jangan ada mengandung sara atau jangan ada mengandung ya tadilah negatif ya, atau menjelek-menjelekan ya, dan itu tidak diperkenankan. Karena apa? Karena ya hal-hal yang seperti itu akan membuat kegaduhan ya, akan memperkeruh suasana, dan juga bagi orang yang memang secara positif melihatnya, tapi kalau orang yang secara negatif melihatnya ya, mereka akan
ikut terpancing. Nah, makanya opini-opini negatif itu menggiring orang untuk berbuat yang tidak baik ya. Jadi tidak diperkenankan dalam melakukan etika bisnis di media sosial. Oke? Paham sampai sini, adik-adik, teman-teman ya? Jadi adik-adik. Paham, Bu. Oke, ya. Saya lanjut ya. Ini ada 12 slide, kita masih 7. Saya terlalu panjang yang ngomongnya, tapi nggak apa-apa. Supaya kalian bisa paham dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ya. Nah, sekarang etika bisnis promosi di media sosial agar terhindar dari kesalahan. Ya, jadi ada tips and tips supaya kita tuh nggak terhindar dari kita itu terhindar dari kesalahan ya, supaya kita tidak salah lah intinya. Atau ihdinas sirotol mustaqim, kita harus tunjukin jalan yang lurus ya. Jadi ingat ya, dalam etika juga kita harus jalan yang lurus ya, bukan dalam yang lain-lain, dalam hal misalkan dalam hal pergaulan saja, tapi etika berbisnis juga kita harus punya jalan yang lurus. Yang pertama adalah komunikatif ya. Komunikatif itu kayak mana sih? Komunikatif itu tuh ada respon. Kalau komunikasi, saya bicara sama kalian. Nih, saya bicara sama kalian nih. Halo, apa kabar? Nah, itu berarti saya komunikasi dengan kalian. Tapi kalau komunikatif, kamu ada respon. Iya, Bu, kabar baik. Ya, berarti di sini, artinya komunikatif ini, komunikasinya harus baik serta ada respon. Ya, misalkan kalian dalam berbisnis, apa yang menjadi keluhan atau apa yang menjadi keinginan dari konsumen itu cepat direspon ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada respon ya konsumen ogah lah mau balik lagi ya. Artinya apa? Kemarin kayaknya saya makan di sini kok piringnya kotor, tiba-tiba ngomong sama ininya misalkan ya, kalau bisa itu Bu, piringnya kemarin ada yang kotor, nah cepat, nah jadi diperbaiki responnya. Atau mungkin dalam berbisnis juga harus bisa bagaimana kita menarik konsumen atau calon konsumen. Misalnya begini, kita melihat ini lagi booming nih, boomingnya apa? Misalkan boomingnya tentang, misalkan nih sambal, misalkan ya, kita usahanya usaha kulineran ya. Misalnya kalau dulu kita tahu kalau makan fried chicken ya, tahu fried chicken kan? Kan kayak fried chicken. Kalau fried chicken itu pakai sambalnya saus sambal. Ya kan? Nah, sekarang sebenarnya kalau dibilangin ayam geprek, sekarang saya tanya, kalian beli ayam geprek, ayamnya digeprek nggak? Tidak. Kadang digeprek, kadang enggak, Bu. Iya, ya. Itulah inovasi. Sekarang saya tanya, ayam geprek dengan fried chicken sama nggak? Bentuknya ya? Sama. Sama. Itu sebenarnya inovasi aja dari namanya aja. Awalnya mungkin dia digeprek ya. Tahu kan digeprek itu mungkin dipukul pakai batu cabai itu loh. Digeprek nama. Nah, biasanya kalau kita dulu makan fried chicken itu pakai selalu temannya saus sambal, benar nggak? Sekarang ada yang sambal terasi lah, ya. Itu merupakan sebenarnya ya hal yang sekecil itu adalah inovasi. Dulu saya nggak pernah nemuin kalau makan fried chicken itu pakai sambal terasi tuh nggak ada tuh restoran-restoran fast food yang fried chicken yang makan sambal terasi. Sekarang-sekarang aja yang sudah mulai karena ada istilah geprek. Atau dulu kita nggak kenal tuh namanya cabai setan, benar nggak? Apa mungkin saya yang nggak pernah makan ya? Saya dulu nggak pernah kenal sama cabai setan. Atau mungkin cabai setan itu hanya sebagai pemanis dalam misalkan pindang, dalam sebagai macam ya. Tapi tidak digunakan untuk yang makan langsung kira-kira. Ya, seperti itu. Ya. Nah, tapi sekarang orang udah berinovasi. Jadi dari kita bicara yang hal yang terkecil aja, dari sambal aja orang bisa berinovasi. Bayangin.
Sekarang berapa macam sambal yang kalian ketahui? Ayo, coba. Saya mau tahu sih pengetahuannya. Kira-kira sambal-sambal yang kalian ketahui ini apa? Ibu ini pagi-pagi bicara sambal, nanti saya sakit perut lagi. Sambal Sambal hijau, sambal mata. hijau, Apa? sambal bakar, Sambal gajah, ada dibakar lagi ya. Kira-kira bawang. dulu pernah nggak waktu kalian kecil kenal namanya sambal bakar? Tidak. Bu. Nah, ya. Enggak. Jadi sambal bakar dengan sambal itu tuh apa bedanya? Cuma dibakar doang kan? Iya, Bu. Iya kan? Artinya itu sebenarnya itu merupakan inovasi. Karena apa? Karena dalam berbisnis tuh kita tuh perlu cari yang sesuatu yang memang beda dari yang lain. Ya. Beda dari yang lain. Itu berbisnis. Jadi apa? Karena apa? Kita harus respon terhadap apa sih yang ada berkembang saat ini. Yang berkembang saat ini apa? Oh, kayaknya mahasiswa itu seneng yang cepat saji, apa yang seneng, oh kita buat. Sekarang itu apa ya? Minuman-minuman kopi. Nah, kopi. Coba berapa kedai kopi yang ada di dekat UIN ini? Dulu kita tahunya kopinya kopi hitam ya, atau Nescafe ya, atau kopi-kopi saset. Sekarang kopi udah banyak ya. Entah ada kopinya nanti rasa matcha lah ya. Benar nggak? Ada rasa apa sih? Latte lah ya, kopi latte lah, matcha lah. Dulu kita tahunya ya kopi. Kira-kira seperti itu. Karena semakin berkembang ya, mobilitas orang tuh semakin meningkat ya, semakin berkembang juga inovasi seperti itu ya. Orang sekarang udah nggak mau lagi, nggak mikir-mikir lagi dia walaupun setiap hari tidak masak di rumah, dia nggak pusing. Sekarang tinggal ambil HP. Sekarang yang saya tanya ya, kalian lebih pusing nggak kalau nggak punya HP daripada apa ya? Oh gini aja deh, kalian misalkan pergi sesuatu nih, lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Tinggalan dompet. Dompet, Bu. Good. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Di HP ini udah sama seperti dompet, ya. Kalian kemana-mana sudah pakai QRIS, sudah pakai digital, udah pakai mobile banking, udah bisa pakai apa lagi? Dana, apalagi ya? ShopeePay, apalagi sih? Banyak ya? GoPay. Oh, GoPay ya, GoPay, ShopeePay. Kalau saya lebih baik ketinggalan dompet. Jujur saya kalau ke kampus jarang pakai dompet atau jarang bawa dompet ya. Saya kalau ke kampus nggak pernah pakai dompet, bawa dompet. Kenapa? Karena menurut saya udah dompet itu ukurannya besar ya, udah kayak gitu apa masukin ke tas ya. Ya kalau ketinggalan, kalau nggak ketinggalan, ya kalau nggak ketinggalan, kalau ketinggalan gimana? Tapi saya lebih takut kalau nggak bawa HP. Karena di HP saya ini saya bisa mau ngapa-ngapain. Bahkan saat saya ke supermarket ya atau saya ke mall ya, saya tuh lebih pede kalau bawa HP. Ya, seperti itu ya. Jadi saya contohnya misalnya apa? Saya tuh waktu itu pernah ya. Jadi ini pengalaman saja ya. Waktu itu saya mengunjungi daerah wisata ya, jauh tempatnya ya. Nah, karena lokasinya tiba-tiba dompet saya itu tertinggal di penginapan ya. Di hotel tuh tertinggal. Dan saya baru sadar begitu saya ada di tempat wisata itu. Sementara saya akan balik lagi ke penginapan itu lumayan jauh. Nah, tapi saya lebih percaya diri karena saya bawa HP. Yang penting HP saya ada kuotanya dan ada mobile bankingnya ya. Jadi apa? Karena sekarang wisata-wisata di luar itu tuh udah nggak pakai lagi cash, nggak pakai fisik uang. Semua cashless society ya. Jadi semua cashless. Jadi kalian juga biasakan seperti itu. Supaya apa? Supaya uang beredar itu tidak lagi ada. Kalau bisa uang beredar itu tuh nggak ada. Ya, fisik uang beredar itu nggak ada. Jadi kita harus pakai cashless semua. Makanya UIN sudah nerapkan kan? UIN sudah nerapkan tuh. Masuk UIN sudah pakai card ya. Sudah tapping card ya. Mungkin
di beberapa kantin itu sudah diterapkan QRIS ya. Itu salah satu bentuk memperkenalkan, membudayakan masyarakat kita itu respon, komunikatif respon terhadap perkembangan digitalisasi. Jadi kita tuh nggak lagi numpuk-numpukin duit kertas di dalam dompet, percuma, buat apa? Yang ada yang kalau hilang ya sudah wassalam, gitu loh. Seperti itu, ya. Itu komunikatif. Kedua adalah cara menanggapi konsumen. Cepat dalam respon atau menanggapi konsumen merupakan etika promosi di media sosial agar konsumen merasa nyaman. Jadi kita buat konsumen itu senyaman mungkin, ya. Senyaman mungkin ketika hendak berbelanja. Karena apa? Karena apabila orang itu merasa nyaman, pasti apa yang akan terjadi? Dia akan repeat again, ya. Dia akan back again. Habis back again, nanti apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi loyalty customer. Kenapa? Ya karena dia merasa udah nyaman. Kamu misalkan nyaman dengan teman kamu. Kira-kira kamu mau nggak mencari teman yang lain? Dan itu tuh aku capek banget. Kan main Kapan yang capek banget? Itu di mute dong. direkomenin atasan. Oke, tolong di mute ya. Kalau ada yang berkomunikasi dengan yang lain, tolong di mute supaya suaranya tidak masuk ke Zoom, ya. Ini tadi saya tanya, bagaimana di dalam etika promosi di media sosial itu kita buat konsumen tuh merasa nyaman ketika hendak berbelanja. Jadi kita mempromosikan nih, kita bisa mempromosikan sebuah resto, ya, sebuah kafe, ya. Kita buat bagaimana di situ ada spot-spot tempat buat konsumen tuh nyaman, ya. Ada untuk sekarang tuh kan banyak yang dicari orang itu adalah spot-spot foto, ya, benar nggak? Benar. Ya, kan? Jadi orang banyak yang pengen spotnya, pengen dia bisa berfoto, ambil gambar, ya, sudah itu punya suasana atau view-nya yang lebih estetik, ya, punya view yang lebih bagus. Sudah itu kalau makanan itu rasa makanan juga taste makanannya juga enak, delicious, ya. Sudah itu untuk parkir area itu adalah salah satu konsep yang harus dipikirkan oleh para pebisnis atau UMKM, ya. Jadi daripada pebisnis itu disiapin. Karena apa? Kalau konsumen sudah merasa nyaman, dia pasti akan back again. Nah, itu masih back again, ya. Back again. Kalau 2 kali dia back again, dia repeat order, nanti finally-nya dia akan menjadi customer loyalty. Sama kayak kamu. Kamu kalau udah nyaman sama teman kamu, pasti teman kamu akan kamu jadiin apa? Sahabat. Bestie, good, ya. Kalau kamu udah nyaman sama teman kamu, pertama kan kamu berteman nih, cuman say hi, kenalan, oke? Ngobrol, udah nyaman, udah ngomong, pasti naik satu tingkat, bestie. Nanti udah kelamaan nih, kelamaan jadi best friend. Pokoknya yang the best lah buat teman kamu, atau mungkin sahabat terbaik lah, apa-apa, terserah kamu bahasanya apa. Yang jelas dia itu adalah teman terbaik kamu, kira-kira seperti itu. Sama dengan bisnis juga harus seperti itu. Jadi untuk menciptakan loyalty customer, perusahaan itu harus bagaimana dia menciptakan dulu, membuat rasa nyaman dulu kepada konsumen. Konsumen dibuat nyaman, supaya apa? Dibuat puas, supaya apa? Dia back again. Nanti dia back again nih, dengan dia back again, dia akan memberikan memberikan semacam promosi. Ingat ya, promosi dari mode to mode itu sampai sekarang ini adalah memegang peranan penting kepada kemajuan dari UMKM, ya. Selain media sosial, mode to mode itu karena apa? Mode to mode itu lebih valid, ya, daripada media sosial. Media sosial itu belum tentu valid karena kita belum pernah mencoba. Tapi kalau mode to mode, orang yang mempromosikan berdasarkan dari mulut ke mulut, ya, itu otomatis hasilnya fix. Benar nggak? Benar, ya.
Coba kalau kalian misalnya mau makan di suatu tempat, oh saya mau makan di situ, tapi kalian hanya melihat dari apa sih? Dari kontennya aja, oh tempatnya bagus, tapi belum ada yang ada ke sana. Saya sering seperti itu, misalkan saya pengen ke suatu tempat, saya lihat tuh restonya bagus, itu apa, ternyata begitu saya datang, ternyata rasanya B aja, ya, B aja, itu istilahnya nggak ada interesting, hanya cuman dia menjual konsep tempat atau view dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Saya merasa karena apa? Mungkin orang tipikalnya ada yang kepengen mencari makan atau tempat makan karena view-nya. Ada juga orang yang mencari tempat makan karena rasanya, taste-nya ya. Karena mungkin saya kepengen mencari makan itu yang semuanya kira-kira. Ya, saya cukup tahu aja, want to know aja lah. Kalau kata orang want to know aja deh gitu loh. Habis itu saya back. Saya nggak kembali lagi ya. Tapi kalau udah dapat view-nya, terus rasanya sudah delicious, pasti saya back again. Bahkan saya menjadi loyalty customer-nya dia. Jadi kalau makan referensinya di situ aja, tempatnya enak, nyaman, rasanya juga enak. Jadi itulah konsep daripada bisnis. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya adalah tadi kan komunikatif, ya. Komunikatif, sudah itu tidak menanggapi konsumen atau cepat respon ya, bagaimana kita membuat konsumen itu lebih nyaman. Terus selanjutnya adalah yang ketiga, perbanyak informasi terbaru. Nah, ini penting, up to date. Nah, kalau seorang bisnis ya, bisnismen, entah apa itu. Jadi kalau saya bicara bisnis ya, kalian tuh jangan pemikirannya bisnis yang besar-besar. Bisnis tuh mulai dari kecil loh. Dagang ketoprak aja bisnis ya, bisnis ya, atau dagang pempek, Bu, saya punya usaha pempek, itu adalah bisnis ya. Jadi seperti itu, perbanyak informasi terbaru. Artinya sebagai pebisnis di media sosial, kita harus perbanyak informasi terbaru untuk dibagikan. Jadi kita tuh jangan jangan kaku ya. Jadi kita harus up to date terhadap informasi-informasi. Up to date itu banyak hal ya, up to date yang lainnya dan lain sebagainya. Kita harus, apalagi kalau di media sosial, itu kita misalkan hari ini kita sudah posting, besoknya kita diam, besoknya lagi kita diam, besoknya lagi kita nggak posting, itu salah. Jadi usahakan kalau di media sosial itu hari ini kita udah posting nih, besok kita harus posting, besoknya lagi kita harus posting. Postingnya jangan itu aja, tapi kita ganti. Ya, kita ganti, misalnya hari ini kita kontennya tentang apa, besoknya lagi kita kontennya tentang B, besoknya lagi kita kontennya tentang C, D, seterusnya. Kalaupun kita mau review, mau ulang, ya, mau kita ulang, kita buat time schedule-nya. Jadi supaya apa? Supaya orang tuh nggak akan paham gitu loh. Kalau konten yang sudah kita buat itu akan kita ulang. Tapi yang jelas di dalam media sosial, ya, dalam pebisnis media sosial tuh jangan berhenti untuk posting. Karena posting itu adalah sama halnya kita menjajakan produk kita, seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, yang keempat adalah menghargai orang lain, ya. Dalam berbisnis yang paling penting adalah kita harus menghargai. Menghargai itu artinya kita menghormati lah, artinya kita tidak menjelek-jelekan bisnis orang lain walaupun kita sama bisnis online, ya. Artinya bukan sesama bisnis online saja, tapi dengan offline juga. Jangan kita merasa bahwasanya bisnis kita lebih besar daripada bisnis dia. Tidak. Jadi semua is all the same ya. Semua is all the same. Artinya bagaimana kita membuat postingan yang positif tapi tidak menjatuhkan orang lain. Tidak menjatuhkan bisnis orang lain, tidak menjatuhkan produk orang lain, tidak menjatuhkan perusahaan orang lain, seperti itu. Buatlah inovasi yang bermanfaat, ya, bermanfaat, beretika, tapi tidak merugikan, baik merugikan diri sendiri, perusahaan kita maupun orang lain. Ya, di industri bisnis online itu, waduh, persaingannya kalau dilihat sangat ketat ya. Tapi disitulah tantangan ya, bagaimana kita harus survive. Makanya orang
berani merogohkan kocek mahal mungkin jutaan rupiah untuk belajar tentang bisnis marketing. Ya, banyak itu sekolah-sekolah yang memang khusus untuk mendidik bagaimana bisa kita belajar bisnis marketing. Karena apa? Ada bagian-bagian tertentu dari cara dia membuat konten, apa sih perlu membuat konten itu, alat-alatnya apa-apa saja, itu semua ada pelajarannya. Ya, dari dia bagaimana dari dia membuat akun sosial media itu ada pelajarannya. Kalau terjadi hacknya gimana, itu ada solusinya ya. Nanti kita akan pelajari yang akan kita bahas ya, yang terjadi fraud. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Ingat, di dalam media sosial ada yang namanya cybercrime. Ya. Ingat, cybercrime itu kejahatan internet. Jadi, apapun yang ada di dunia ini pasti ada sisi tidak baiknya, ya. Tergantung kita menyikapinya saja. Di dunia digital itu ada cybercrime, ya. Jadi makanya kata saya bilang sekarang pemerintah sudah memberlakukan undang-undang ITE. Nah, itu hati-hati, 10 jari ini akan membuat kalian bisa masuk dalam bui. Bisa. Kenapa enggak? Why not? Ya. Tapi bagaimana 10 jari ini digunakanlah oleh kalian untuk berbisnis, untuk bermedia sosial dengan baik dan benar, ya. Sehingga apa? Sehingga kalian menjadi bisnis yang besar seperti itu, ya. Nah, kita bahas lagi tentang cybercrime. Ya, cybercrime itu adalah tindakan ilegal apapun yang terarah dengan maksud untuk eksploitasi elektronik yang menargetkan keamanan dari sistem komputer dan data yang telah diolah. Jadi cybercrime ini merupakan namanya juga kejahatan. Kalau kejahatan nggak ada yang legal ya. Jadi kejahatan itu adalah legal semua. Ya, tapi dia bisa apa? Dia tuh targetnya bagaimana dia bisa merusak. Ya, merusaknya dari apa? Dari sisi keamanan kah, dari perangkat komputernya kan, bahkan yang sekarang yang paling mengancam, termasuk ya mengancam semua orang itu adalah data. Ya, itu kalau udah data orang itu sudah diambil, aduh udah salam ya, semua bakal kena. Nah, jadi kalian ada yang punya rekening? Punya, Bu. Punya ya. Punya kartu ATM? Punya, Bu. Ya. Rekening pasti punya kartu ATM kan? Ada mobile banking? Ada. Ya. Yang kartu ATM itu jangan sekali-kali kalian berikan kepada orang lain. Maksudnya nomor kartunya ya. Ya, nomor kartunya jangan diinformasikan kepada orang lain dan 3 digit di belakang kartu. Tahu nggak 3 digit belakang kartu? Iya, ada. Ada ya. 3 digit di belakang kartu jangan sampai dikasih tahu ya. Begitu juga dengan mobile banking, hati-hati. Sekarang itu kalau kita datang ke supermarket, itu banyak CCTV mengintai di mana-mana, benar nggak? Jadi kalau di kasir kan kadang-kadang di CCTV, misalnya kita pakai QRIS, coba kalian cek kalau kalian mau misalkan mau login mobile banking tuh lihat atas ke bawah gitu loh. Kalau saya biasanya begitu, kalau saya mau bayar melalui QRIS atau melalui transfer atau apa tuh saya pasti lihat di sekeliling saya, ini ada internet nggak? Kalau ada internet tuh saya tutup. Nggak apa-apa kalau kita dibilangin, ih orang ini nih parno. Nggak masalah loh, itu untuk apa? Untuk menghindari cybercrime tadi. Ya. Karena cybercrime nih luar biasa loh. Luar biasanya kenapa? Karena dia bisa mengambil data yang memang kita nggak tahu caranya gimana. Ya, hanya dia yang tahu. Namanya juga penjahat. Ya, penjahat mana ada yang ngomong-ngomong. Kan dia bersembunyi. Karena penjahat itu ada tipikal ya. Ada penjahat yang kerah kotor, ada yang kerah putih. Penjahat aja berkerah loh. Bu, kenapa sih kok berkerah? Iya, kalau penjahat berkerah kotor itu yang apa? Yang maling, yang ngebegal itu kotor tuh dia. Dia nggak pakai akal. Tapi kalau penjahat yang pakai akal, ya ini cybercrime. Dia ambil data orang atau data kalian setelah
Misalkan kalian punya data tuh ada nama gadis ibu kandung atau ada nama apapun juga, itu jangan sampai kalian informasikan. Karena apa? Karena itu adalah data pribadi kalian, ya. Karena apa? Coba saya tanya, kalian kalau pergi, kalau kalian ke bank, yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Nggak mungkin yang ditanya pacarnya kan? Pacarnya namanya siapa, Mbak? Nggak ada. Yang ditanya apa? Ayo yang punya rekening. Nama ibu gandung. Iya, nama ibu kandung, ya. Nggak ada nama pacar. Nama pacarnya siapa, Mbak? Nggak ada. Apalagi nama suami. Suami ada, tapi nggak terlalu. Tapi yang paling utama adalah nama gadis ibu kandung. Kenapa disebut nama gadis ibu kandung? Ada yang tahu nggak? Nama gadis ibu kandung tuh misalnya begini. Misalnya saya namanya Weni Rosilawati, ya. Terus saya menikah dengan Dinata misalnya. Nama suami saya Dinata misalnya. Biasanya kan orang-orang dulu pakai Weni Rosilawati Dinata. Ya, anak saya nanti kalau buka rekening, dia nama gadis ibu kandungnya jangan Weni Rosilawati Dinata, tapi Weni Rosilawati. Paham nggak? Paham ya? Nah, biasanya itu begitu. Oke. Itu kejahatan internet cyber. Jangan sekali kalian memberikan data penting ya yang terkait dengan pribadi kalian. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke. Nah, ada beberapa bentuk kejahatan internet. Yang pertama adalah unauthorized access ya. Kita ngakses tanpa izin atau ilegal. Menyusup. Nah, ini menyusup, memasuki atau menyusup ke sistem jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik jaringan. Ini banyak ya. Banyak. Ini tadi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan ya. Makanya sekarang setiap perusahaan-perusahaan besar itu sudah wajib punya IT masing-masing. Maksudnya dia security-nya harus lebih aman. Kalau enggak, dia udah bisa diakses. Banyak orang yang akses. Nanti kalau misalkan dia akses terus dia minta tebusan dan lain sebagainya, terus kita mau ngomong apa? Banyak perusahaan-perusahaan yang kayak gitu. Ya. Makanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu, dia kalau mau buat project, dia lebih baik sewa server. Sewa server terlebih dahulu, nanti begitu bagus atau mungkin dimasukkan ke dalam server dia nggak mau pakai jaringan dia dulu gitu. Kira-kira seperti itu. Ada yang seperti itu, ada juga yang enggak ya. Yang kedua adalah konten palsu. Ya, konten palsu memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum ya. Kayak contohnya pornograf lah ya. Ya konten-konten palsu lah yang nggak usah saya sebutkan lah ya, kalian pasti sudah paham ya. Terus menyebarkan virus worm ya melalui email atau melalui fasilitas unduh. Nah, ini virus-virus seperti ini kalau virus kalian bukan virus corona ya, COVID ya. Jangan pula nanti COVID ada di komputer, nggak ada ya. COVID itu ada tapi ada di dunia nyata, tapi tidak ada di komputer ya. Cyber espionage ya. Jadi cyber espionage ini merupakan jaringan internet yang melakukan kegiatan mata-mata. Ya, contohnya gini. Misalkan nih, pernah nggak dulu dengar waktu Barack Obama ya. Barack Obama itu dengan Presiden Amerika itu biasanya kalau di luar negeri ya, cyber espionage itu biasanya kejahatan-kejahatan yang udah tingkat tinggi. Misalnya Presiden Amerika Donald Trump sama Barack Obama. Ini misalnya ya, misalnya Donald Trump sama Barack Obama. Mereka kan akan berkompetisi dalam pemilihan umum. Nah, mereka berkampanye nih. Nah, tapi si Donald Trump ini bagaimana dia misalnya punya cyber espionage, melakukan mata-mata bagaimana sih kegiatannya si Barack Obama. Itu sampai seperti itu ada di luar negeri itu seperti itu. Itu adalah kejahatan internet yang tingkat paling tinggi. Bagaimana kita bisa mengetahui apa sih? Tutup aja. Aku juga berisik. Iya.
Jadi bagaimana si Barack Obama tadi itu bisa mengetahui kejahatan-kejahatan atau strategi-strategi Donald Trump tadi itu bisa tahu strategi-strategi yang terjadi di si Barack Obama. Kira-kira seperti itu. Ini contoh ya, tapi realnya enggak. Misalnya seperti itu. Atau mungkin makanya apa? Makanya Indonesia itu harus punya kekuatan dalam sisi itu. Supaya apa? Tidak dimata-matai dunia. Strategi perang kita, itu kan kita punya strategi perang masing-masing negara. Nah, kita harus punya kekuatan itu supaya tidak dimata-matai oleh dunia. Dunia tidak tahu loh, apalagi sekarang kayak Palestina dan Israel. Itu nggak boleh tahu tuh strateginya, tapi cyber espionage-nya itu banyak yang bergerak. Nah, jadi seperti itulah. Itu salah satu bentuk kejahatan internet ya. Sabotage and extortion, gangguan atau pengerusakan. Jadi sistemnya itu digancurin ya terhadap data-data. Jadi kalau kalian sih pernah nonton film kan, nonton film-film di bioskop, apalagi kalau film-film western ya, film-film barat, ya film-film luar negeri itu banyak kan, misalkan ada banditnya yang merusak datanya, terus nanti FBI-nya yang mencari, pernah nggak? Pernah nggak? Nontonnya jangan ini aja dong, jangan Vina. Pernah, Bu. Nah, ya, nontonnya jangan Vina, cari nonton-nonton yang memang kejahatan-kejahatan, ada yang FBI segala macam itu ya, banyak itu. Jadi kalau kita bilang jagoan lah ya, jagoannya dia bagaimana bisa menciptakan menggagalkan si banditnya yang akan menghacker dari kejahatan pengerusakan segala macam. Nah, itu walaupun di film itu kadang-kadang ada kejadian juga di dunia nyata ya, tapi itu hanya film ya. Dan setidaknya kalian tahu adalah bentuk-bentuk itu adalah salah satu termasuk bentuk-bentuk dari kejahatan dari internet ya. Nah, sekarang ada upaya penanggulangan kejahatan internet ya. Jadi kejahatan tuh pasti ada, tapi bagaimana kita harus berupaya untuk penanggulangannya. Yang pertama adalah modernisasi. Jadi kita harus buat modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Jadi hukum itu harus dimodernisasikan ya. Yang kedua, bagaimana untuk meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer. Nah, makanya sekarang jaringan komputer itu ada security-nya. Ya, ada bagaimana untuk bisa antivirusnya lah, kira-kira seperti itu ya. Ada aplikasi-aplikasi untuk antivirus. Ya, ada antivirusnya, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Ya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan kejahatan internet. Jadi kita harus ada aparaturnya ya. Jadi di kepolisian itu ada yang namanya ya semacam saya nggak tahu divisinya apa, tapi memang polisi itu dia belajar tentang cybercrime ini, kejahatan-kejahatan dengan internet ya. Banyak kejahatan-kejahatan yang lain yang kira-kira itu memang harus diberantas dan harus ada penegaknya. Dan di sini adalah aparaturnya adalah kalau di kita adalah Polri ya, polisian ya. Polri dan TNI ya, TNI juga ada, makanya mereka tuh sampai dibelajarkan ke luar negeri untuk apa? Ya untuk ini pemahaman terhadap kejahatan tadi, kejahatan cybercrime tadi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai kejahatan internet serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Nah, kita sebenarnya yang melakukan kejahatan itu kan adalah kita. Maksudnya kita itu bukan kamu, bukan saya, bukan. Artinya manusia, ya. Mungkin manusia itu tidak memiliki kesadaran, ya. Ya, tidak memiliki ada sadar atau dia terlalu ingin menjadi kaya raya sehingga dia ingin cepat menjadi kaya ya supaya dia melakukan kejahatan yang memang tadi itu yang saya bilang kera putih ya seperti itu. Dan yang terakhir kita meningkatkan kerjasama
antar negara, baik bilateral, multilateral, regional, dalam penanganan kejahatan internet. Jadi negara pun ada kerjasama terhadap kejahatan internet ini ya, baik secara bilateral ya, regional ya, ASEAN ya, bahkan seluruh dunia global ya. Supaya apa? Supaya kita juga berperang, negara ini juga sama-sama melindungi negaranya masing-masing gitu loh. Supaya tidak terjadi cybercrime tersebut. Oke. Next. Thank you. Selesai. Pas ya? 9.30 kurang 5 menit. Oke? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalaupun ada pertanyaan, mungkin hanya satu pertanyaan karena waktunya juga sudah mau habis dan Ibu kita sampai jam 9.30 ya? Istirahat dulu ini anak ya? Bu. Sudah sarapan kah? Belum, Bu. Belum. Kenapa belum sarapan? Belum buka. Warungnya. Oh, belum buka ya. Oke. Puasa, Bu, puasa. Oh, puasa Zulhijjah ya. Sama dong sama saya ya. Oke. Ya, ini berarti dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 291. 291. Oke. Oke, karena waktunya masih 5 menit lagi ya sebagai penutup, saya juga sebagai dosen pembimbing lapangan ya, dan juga sekaligus saat ini saya dipercayakan untuk memberikan materi kepada kalian semua. Saya harapkan apa yang sudah kami sampaikan ya, sudah disampaikan tadi diaplikasikan ya, diimplementasikan untuk sebagai bahan kalian dalam melakukan KKN nanti ya. Nanti di lingkungan kalian akan memasuki benar-benar lingkungan bagaimana kalian tuh akan bertemu dengan masyarakat yang berbagai karakter ya, dari karakter ya nanti kalian akan lihat sendiri ya. Apalagi mereka itu adalah masyarakat yang memang mungkin dari secara pendidikan mungkin ada yang ya tidak sebanding dengan kalian, tapi jangan kalian bedakan ya. Jadi berperilakulah dengan baik, polite ya. Insya Allah dimanapun kita berada ya, kalau kita bisa menjunjung tinggi, menghargai orang ya, istilahnya toleransi, kebersamaan, kita akan menerima itu dengan baik juga ya. Itu saja dari saya. Ber-KKN-lah dengan riang dan gembira. Supaya apa? Supaya hasilnya nanti akan memberikan manfaat pada kalian. Mungkin kalian nanti akan rindu dengan suasana seperti itu. Atau mungkin nanti, karena saya punya tahun kemarin kelompok saya itu tuh, karena nggak jauh ya tempatnya, jadi mereka tuh buat acara sendiri di luar dari KKN. Ini tahun baruan gitu ya. Karena mereka tuh sudah ada apa ya, udah ada udah senang nggak kira-kira dengan kepala desanya, dengan warganya, kayak warganya juga saling kasih asi gitu kan. Jadi alhamdulillah tercipta suasana yang hangat ya. Harapan kami sebagai DPL juga dan saya sebagai dosen juga sama seperti itu. Semoga kalian juga betah di sana. Bisa yang paling terpenting bagaimana keberadaan kalian itu bermanfaat untuk desa tersebut dan memberikan kontribusi yang berpositif ya. Yang tadi sudah disampaikan tolong diimplementasikan yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya rasa cukup ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Waktunya sudah 9.30 dan kalian juga mau istirahat. Terima kasih atas kesempatannya dan join kelasnya hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan mungkin ada perkataan saya yang salah dan atau ada yang menyinggung kalian. Mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.